Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa kelas hybrid yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu tema yang sangat penting dalam mata kuliah kewarganegaraan ini adalah tentang konstitusi negara. Ya, tentu kawan-kawan sekalian, negara ini di samping mempunyai dasar negara yaitu Pancasila, tetapi juga harus mempunyai landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar. Nah, apa itu konstitusi? Kawan-kawan sekalian, konstitusi itu adalah aturan, ya. Konstitusi itu adalah sumber hukum, ya. Di sini ada definisi tentang konstitusi, yaitu berasal dari bahasa Prancis, constituer, yaitu membentuk, ya, artinya untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Jadi konstitusi itu peraturan awal atau peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Jadi sekali lagi, negara itu harus mempunyai landasan ideologi yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi juga diartikan sebagai hukum dasar, ya. Kawan-kawan sekalian, konstitusi juga ada yang tertulis, ya, dan ada yang tidak tertulis, ya. Yang tertulis tentu saja adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 16 bab, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Sedangkan yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi adalah kesepakatan atau kebiasaan yang secara tertulisnya tidak ada, akan tetapi itu juga merupakan sumber hukum, ya. Contohnya misalnya pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya di sidang umum MPR itu tidak ada dalam undang-undang tertulisnya, tetapi dia sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi dasar hukum, ya. Kemudian yang kedua misalnya juga bagaimana upacara setiap hari Senin, upacara bendera, itu juga tidak ada aturan tertulisnya, tapi itu juga merupakan sumber hukum dan sudah menjadi kebiasaan. Ada juga misalnya lambang kenegaraan seperti presiden dan wakil presiden itu dipasang di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, ya, dengan posisi presiden sebelah kanan dan wakil presiden sebelah kiri. Itu lagi-lagi kawan-kawan sekalian, undang-undang tertulisnya tidak ada, tetapi itu juga sudah menjadi kebiasaan. Itulah contoh konvensi atau undang-undang dasar yang tidak tertulis, ya. Jadi undang-undang itu atau konstitusi itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi menurut KCWR, ya, adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan. Jadi undang-undang atau konstitusi itu kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jadi undang-undang itu adalah sebagai rujukan, sebagai aturan, sebagai regulasi yang mengatur pemerintah dalam suatu negara. Saudara-saudara sekalian, istilah undang-undang juga merupakan terjemahan dari kata Belanda yaitu grondwet. Grond artinya dasar atau tanah, wet artinya undang-undang, ya. Baik, kita lanjutkan.
Apa itu muatan atau substansi konstitusi? Menurut J.G. Steinbeck ya, pada umumnya konstitusi itu di dalamnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia ya. Kemudian yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan dalam suatu negara yang bersifat fundamental. Jadi susunan ketatanegaraan itu tentu saja seperti lembaga-lembaga negara yang ada ya, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif ya, dan lain sebagainya. Misalnya ada kementerian, ada DPR, ada MPR ya, ada DPD dan lain-lain. Yang ketiga menurut Steinbeck adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Nah, pembagian atau pembatasan ini tentu saja misalnya tadi juga sudah saya ulas, ini hampir sama dengan nomor 2. Misalnya ada lembaga yang sifatnya melakukan pengawasan yaitu legislatif, lembaga atau institusi yang menjalankan roda pemerintahan yaitu presiden, gubernur, bupati, wali kota dan lain-lain. Ada institusi yang melakukan penegakan hukum yaitu misalnya kepolisian, kemudian kejaksaan, pengadilan dan lain-lain. Itu adalah pembagian kekuasaan yang disebut dengan trias politika. Dan tentu saja fungsi dan lembaga-lembaga tersebut itu dibatasi, tidak tidak bercampur gitu, tapi menjalankan fungsinya masing-masing. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, konstitusi itu adalah setiap undang-undang yang memuat ketentuan yang pertama organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan, ini hampir sama dengan Steinbeck tadi. Kemudian yang kedua hak-hak asasi manusia, yang ketiganya prosedur mengubah undang-undang dasar, misalnya bagaimana undang-undang dasar itu dirubah, harus misalnya prosesnya atau prosedurnya mendapatkan persetujuan atau usulan dari 2/3 anggota dewan dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya juga ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Misalnya dalam undang-undang itu negara kita dijelaskan adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu tentu saja kawan-kawan sekalian, bentuk negara kesatuan itu sudah final dan tidak boleh dirubah dengan bentuk negara lain, misalnya negara komunis, negara khilafah, negara kerajaan dan lain-lain. Baik, selanjutnya kawan-kawan sekalian, ini materi muatan atau substansi konstitusi ya. Konstitusi suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan pada para penguasa. Jadi pemerintah atau penguasa itu tentu berkuasa, ada batasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang keduanya, konstitusi itu suatu dokumen tentang pembagian tugas. Betul tadi ya, trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian deskripsi dari lembaga-lembaga negara, gambaran dari lembaga-lembaga negara yang tentu saja mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Dan yang keempat adalah gambaran tentang perlindungan HAM. Di dalamnya dijelaskan juga tentang bagaimana negara harus melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, kawan-kawan sekalian, kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi. Kedudukan konstitusi tentu menempati posisi yang sangat tinggi ya, yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Konstitusi itu di samping sebagai hukum dasar ya, dia juga merupakan sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi di bawahnya ketika ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu atau keputusan presiden atau keputusan gubernur, bupati sampai kepada tingkat yang paling bawah peraturan desa misalnya. Nah, itu sumber
utamanya, sumber tertingginya adalah Undang-Undang Dasar, dan kalau di kita tentu Undang-Undang Dasar 45. Jadi konstitusi itu sebagai hukum dasar karena di dalamnya berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar. Yang kedua, ia juga sebagai hukum tertinggi, sudah saya ulas tadi, hukum tertinggi, kemudian mempunyai kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam hukum, sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, superior terhadap aturan-aturan lainnya. Dan aturan-aturan lainnya itulah tadi yang saya sebutkan, misalnya undang-undang juga macam-macam, ada undang-undang pemilu, undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, dan lain sebagainya. Fungsi konstitusi, kawan-kawan sekalian, yang pertama sebagai penentu dan pembatas kekuasaan, ya, jadi kekuasaan itu ditentukan oleh konstitusi. Misalnya presiden dan wakil presiden terpilih karena memang aturannya adalah undang-undang pemilu, dan itu tentu saja adalah sebagai aturan atau konstitusi. Yang kedua, fungsinya konstitusi itu mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Organ negara itu antar lembaga negara. Yang ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Jadi hubungan lembaga-lembaga negara dengan warga negara juga diatur oleh konstitusi. Kemudian berikutnya, memberi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara maupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Jadi kalau presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota itu jadi memegang jabatannya selama 5 tahun, tentu saja ini memang karena memang berdasarkan aturan mereka telah sah menjadi pejabat, dan itu artinya mempunyai sumber legitimasi atau kesahan, ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang berikutnya, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Jadi dengan adanya undang-undang, dengan adanya konstitusi, maka kawan-kawan sekalian, kewenangan lembaga-lembaga negara itu tentu saja diatur berdasarkan undang-undang, dan itu kewenangannya tentu saja memang disalurkan oleh undang-undang kepada lembaga-lembaga negara yang ada. Jadi dengan adanya undang-undang atau konstitusi, maka lembaga-lembaga negara itu menjadi sah, begitu, menjadi punya fungsinya masing-masing atau sumber kekuasaan yang sah dari organ negara. Yang berikutnya juga ada fungsi simbolik, di mana konstitusi ini adalah sebagai sumber pemersatu, juga sebagai lambang keagungan kebangsaan, dan center of ceremony. Yang kedua sebagai sarana pengendalian masyarakat. Jadi masyarakat itu dikontrol oleh aturan, oleh undang-undang, oleh konstitusi, baik di bidang politik maupun di bidang sosial ekonomi. Yang berikutnya sebagai sarana untuk perekayasa pembaharuan masyarakat, social engineering atau social reform. Ya, jadi Undang-Undang Dasar itu bisa merekayasa, ya, dan melakukan pembaharuan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, karena memang aturannya sudah ada, yaitu konstitusi. Yang berikutnya, kawan-kawan sekalian, tujuan konstitusi ini memberikan pembatasan dan pengawasan, kemudian membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, sehingga penguasa itu tidak boleh otoriter, tidak boleh diktator, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menjamin pemenuhan hak dasar warga negara. Ya. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, konstitusi itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945
oleh PPKI sehari setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 45 menempati posisi tertinggi, ya. Menempati posisi tertinggi menurut jenjang norma hukum. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 merupakan kelompok state ground gauge atau aturan dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila, dan ground norm atau hukum atau norma dasar. Nah, berikutnya kita beralih ke perubahan Undang-Undang Dasar dan hasil-hasilnya atau perubahan konstitusi. Kawan-kawan sekalian, perubahan konstitusi itu disebut dengan amandemen. Dan amandemen konstitusi itu, kawan-kawan sekalian, ada yang sifatnya hanya dilakukan adendum atau sisipan penambahan pengurangan seperti konstitusi kita dan juga konstitusi yang dianut oleh Amerika. Ada juga konstitusi yang dilakukan pembaharuan dengan cara mengganti konstitusi yang ada dan diganti dengan konstitusi yang baru. Nah, ini pernah terjadi dan negara yang memakai sistem ini misalnya Belanda, Prancis, dan Jerman. Kalau kita Indonesia itu adalah melakukan perubahan atau amandemen konstitusi dengan cara adendum, sisipan, atau juga pengurangan atau penambahan. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi, kawan-kawan sekalian, kenapa dilakukan perubahan dan kita sudah melakukan itu? Tentu ini ada latar belakang. Yang pertama, latar belakang filosofis, di mana konstitusi itu sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, kenapa dilakukan perubahan? Ini adalah untuk memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya, pemilu dulu, kawan-kawan sekalian, dalam undang-undang yang lama sebelum di amandemen, itu presiden dan wakil presiden itu dipilih bukan oleh rakyat tetapi oleh wakil rakyat, DPR, MPR, atau bupati, gubernur dipilih oleh DPRD. Tetapi karena dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka dirubah bahwa pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota itu dilakukan secara langsung oleh rakyat, atau dari demokrasi tidak langsung menjadi demokrasi langsung. Kemudian berikutnya pertimbangannya kenapa konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu direvisi atau diamandemen atau dirubah. Ini diharapkan semakin baik, semakin lengkap, menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Yang berikutnya, perubahan UUD 45 dengan cara sistem adendum atau sisipan. Nah, kawan-kawan sekalian, berikutnya ini mungkin akan saya jelaskan sekilas saja. Nanti saya kirim saja materinya ya di grup. Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR. Ini pada periode anggota MPR 99 sampai 2004 dan dilakukan sebanyak 4 kali ya, atau 4 tahap. Perubahan pertama ini mulai sidang umum MPR 99 yang disahkan 19 Oktober 99. Nah, pasal-pasal yang dirubahnya ini banyak, ada pasal 5, pasal 7, pasal 9 dan seterusnya dan seterusnya. Perubahan kedua melalui sidang tahunan MPR tanggal 18 Agustus tahun 2000. Ini pasal-pasal yang dirubahnya cukup banyak sekali. Sidang umum yang ketiga, kawan-kawan sekalian, ini terjadi pada tanggal 10 November 2021 ya, disahkan pada tanggal 10 November 2021. Ini pasal-pasal yang dirubahnya. Dan perubahan terakhir yang keempat disahkan 10 Agustus 2002. Ini pasal-pasalnya cukup banyak sekali. Berikutnya, apa tugas Mahkamah Konstitusi? Ya.
menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar tahun 1945 dibentuk Mahkamah Konstitusi. Tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau ada undang-undang pemilu, undang-undang guru dan dosen, undang-undang Sisdiknas yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka itu biasanya diuji materi atau di judicial review. Salah satu contoh, kawan-kawan sekalian, yang merupakan uji materi misalnya tentang syarat calon presiden dan wakil presiden. Dalam undang-undang itu umur syarat presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Lalu diuji oleh kelompok-kelompok pendukung Gibran. Akhirnya diputuskanlah syarat umur calon presiden dan wakil presiden itu menjadi minimal 40 tahun atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dan waktu itu Gibran sedang menjabat sebagai wali kota Solo, sehingga ia sah menjadi calon wakil presiden dan memenangi kontestasi pemilu tahun 2024 dengan presidennya Prabowo dan wakilnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Walaupun mengandung unsur KKN ya, dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi, karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman adalah sebagai paman Gibran. Ya. Nah, berikutnya kawan-kawan sekalian, ini konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia. Ada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang Konstitusi RIS, ada Undang-Undang Dasar Sementara atau ODS, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ini konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada Konstitusi RIS, ya, ada Undang-Undang Dasar, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dan di Orde Reformasi Undang-Undang Dasar 45 pun dilakukan perubahan atau amandemen, yaitu amandemen ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Ya. Terima kasih. Baik, kawan-kawan sekalian, sampai di situ yang dapat saya sampaikan pertemuan kali ini tentang konstitusi negara. Nanti materinya akan saya kirim ke grup ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa tugasnya adalah membuat resume minimal 2 lembar, diberi nama dan NPM ya.